Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda dulur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau apa ya? Ini bisa dilihat lur ya. Nah, kita ini sekarang berada di lahan lur. Terus ini nanti kita mau membahas tentang apa? Ya, pembahasan kali ini adalah nutrisi spray yang paling baik dan terbagus di 2025. Ini tentunya ya salah satunya lur ya. Nah, terus nutrisi apa itu? Nah, untuk sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya ini aku sempatin dulu ya. Dalam penyampaiannya nanti bisa disimak secara menyeluruh lur ya, agar apa? Agar tidak ketinggalan info yang akan kita berikan dan tidak menyebabkan salah persepsi. Kadang ya banyak dulur yang nontonnya sepotong-sepotong itu menjadi salah ya, salah pemikiran atau salah menerapkannya gitu. Nah, untuk nutrisi ini, untuk nutrisi yang baik ini untuk tanaman di musim ini ya, tentunya kalau tanaman di musim ini kan sudah masuk nanti di 2024 dan 2025 ya, karena ini sudah November dan mau berganti bulan Desember dan nanti di Januari kan sudah 2025. Jadi kita pembahasannya sekarang lur ya. Nah, nanti kalau mau mengikutin ya bisa diikutin, kalau enggak juga enggak masalah lur ya. Ini kan cuma video-video sharing Kak, dan juga sudah banyak yang menerapkannya lur. Nah, ini jadi bisa buat referensi kalian. Untuk nutrisi ini adalah nutrisi yang kompleks, di mana ada kandungan NPK, terus mikro, makro, dan juga ada unsur bakteri, ada juga vitaminnya. Yaitu apa? Yaitu adalah unsur asam amino lur ya. Asam amino ini sebenarnya sudah dipopulerkan atau sudah terkenal sejak lama lur ya. Tapi itu biasanya di kalangan yang penggunaan di hortikultura ya, dalam penggunaan tanaman pangan seperti padi kayak gini itu sebenarnya masih jarang. Nah, ini yang aku gembar-gemborkan dari tahun kemarin ya, ini lur ya. Asam amino ini. Dan untuk asam amino di sini itu sebenarnya untuk mendapatkannya itu amat sangat mudah lur ya. Di online shop itu juga sudah banyak. Tapi di sini aku tangin ya, jangan sampai salah pilih, karena namanya produk bagus biasanya ada barang palsunya atau duplikat ya. Nah, terus manfaat apa yang kita dapat dalam penggunaan asam amino ini dan kenapa bisa dibilang bagus di 2025 lur ya? Ini salah satu contoh nutrisi terbaik ini, aku katakan seperti itu. Karena apa? Yang pertama, dari 2000 awalan ya, 2001 sampai 2000 ini itu kan perubahan cuaca di sini atau di daerah kita itu sudah amat sangat ekstrim lur ya. Di Indonesia tentunya dan di luar negeri mungkin juga sama. Yaitu karena apa? Karena perubahan lingkungan atau perubahan global gitu ya. Penebangan yang sudah banyak, terus penggunaan energi fosil juga yang amat sangat tinggi, yang berkelanjutan kan ya, ini menyebabkan perubahan cuaca atau suhu di lingkungan itu amat sangat berubah-ubah, tidak bisa menentu seperti tahun-tahun sebelum 2000. Nah, untuk itu kita tentunya tanaman kita alangkah baiknya itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya itu ya amat sangat baik, tentunya dengan pemberian nutrisi ataupun vitamin lur ya. Nah, di sini dimanfaat asam amino yang pertama adalah bisa meminimalkan stres di lingkungan yang diakibatkan pindah tanam ataupun cuaca yang tidak menentu atau cuaca yang ekstrim. Jadi dulur ya, kalau dalam penggunaan ini asam amino itu dia bisa mempercepat proses beradaptasi di lingkungan. Contohnya kalau kita sistem semai baru cabut terus pindah lahan, kalau tidak menggunakan ini asam amino biasanya ya 7 sampai 10 hari baru mulai hijau kembali ya. Nah, karena dia kan juga harus menyesuaikan ataupun harus berakar dulu di tempat barunya itu ya. Tapi kalau kita dalam penggunaan asam amino, biasanya kalau kita lur ya di petani muda itu 2 hari setelah tanam itu kita langsung aplikasikan asam amino agar apa? Agar dia itu bisa mempercepat proses
adaptasi lingkungan. Jadi nanti 3-4 harinya itu sudah kelihatan hijau, nggak harus nunggu 1 minggunya itu. Kalau proses adaptasinya itu bisa dipercepat, nanti kedepannya pun itu juga akan enak dalam perawatan tanamannya. Terus yang kedua yaitu adalah apa lur? Yaitu adalah memperbanyak klorofil. Klorofil itu sendiri pasti sudah tahu lur ya, dan di sekolah-sekolah pun juga sudah diajarkan, yaitu adalah zat hijau daun, dimana zat hijau daun ini ya tentunya ya untuk menghijaukan daunnya itu dari tanaman yang kita tanam lur ya, karena ini kita tanamnya di padi ya, untuk menghijaukan dari tanaman padi itu sendiri. Dan juga ini nanti itu akan memperkeras dari dinding sel bagian luar ini daun dari padi itu sendiri. Tapi ini walaupun keras itu tidak getas atau tidak mudah patah lur ya, itu dia itu masih lentur, dan ini juga bisa mencegah dari serangan jamur ataupun bakteri. Terus yang ketiga di sini adalah memperbanyak stomata atau memperbanyak tungku-tungku masak ya. Namanya stomata itu kan adalah proses di mana terjadinya fotosintesis lur ya. Nah, kalau prosesnya ini atau tungku-tungkunya banyak, otomatis hasil yang dihasilkan pun juga akan banyak, atau hasil makannya ya. Nah, karena pemberian nutrisi melalui spray itu bisa diserap secara instan, jadi nanti proses masaknya pun itu bisa langsung lur. Contoh pagi itu di spray, itu nanti pagi itu pun langsung dimasak. Nah, tapi ya nunggu matahari lur ya. Walaupun mendung sebenarnya juga akan terbuka, tapi paling bagusnya itu kalau ada cuaca terik lur ya, atau mataharinya itu kelihatan sempurna gitu. Nah, yang keempat ini adalah yang paling ditunggu bagi para petani ya, yaitu apa? Memperbanyakkan anakan. Nah, itu loh pembahasan paling buahnya ditonton itu pasti itu. Cara memperbanyak anakan padi itu pasti itu ya. Nah, dalam penggunaan produk asam amino ini itu juga bisa memperbanyak anakan padi. Ya, itu tadi. Di yang ketiga lho ya. Tadi kan proses masaknya itu banyak, dan hasil yang didapat dari proses masaknya pun itu nutrisinya juga akan banyak loh yang diserap pada tanaman. Otomatis nanti tanaman juga akan mempermudah atau pembelian selnya lho ya. Nah, karena ya namanya proses pembelian sel itu juga membutuhkan tenaga lho ya. Untuk tanaman padi kan dia kan memperbanyakkannya kan membelah lho ya, atau dari ketiak-tiak daunnya itu nanti pecah, terus nanti akan muncul tunas baru. Nah, terus yang kelima di sini adalah GPT. Nah, untuk GPT ini adalah tambahan loh ya sebenarnya. Tidak semua produk asam amino itu ada GPT-nya, tapi yang aku pakai ini itu ada GPT-nya plus GPT-nya juga. Untuk GPT namanya juga sudah disebutkan zat pengatur tumbuh. Namanya zat pengatur tumbuh tentunya yang mengatur dari pertumbuhan tanaman. Agar apa? Agar tanamannya itu bisa serentak atau sampak ataupun datar gitu loh ya, nggak ada ndolil atau menggunung itu kan kalau dilihat kan ya kurang bagus lur. Nah, ini tadi lur ya, kenapa aku bisa sebutkan asam amino ini adalah produk yang bagus untuk nanti di tahun 2025. Kalau ada yang mau ngikutin atau mau mencontoh ya silakan lur ya. Ini kan cuma sharing-sharing, dipakai monggo dan tidak dipakai juga nggak masalah. Nah, untuk produknya, untuk produk asam amino itu untuk harga lur ya, emang harganya itu yang bagus itu ya mahal lur, kisaran ya 150-an ke atas itu per liternya ya. Tapi kalau untuk produk yang abal-abal itu juga banyak, harganya itu di kisaran 50.000 atau di bawah 100.000 itu juga banyak. Tapi kalau soal kualitas tentunya ya ada harga juga ada rupanya lur ya, atau ada harga ada barang gitu ya. Dan itu tadi juga aku sebutkan di awal, jangan sampai dapat produk palsu lur ya. Pengennya itu harga murah tapi barangnya itu kok malah nggak sesuai yang diharapkan. Nah, dulur aku cukupkan sampai di sini.
Bagi yang masih kurang jelas atau pengen bertanya-tanya bisa ditanyakan di kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.